Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah WBI pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami bisa hadir di ibadah WBI sekalipun online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau berfirman melalui hamba-Mu ini. Roh Kudus, tolong urapi hamba-Mu ini supaya hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah sudah masak untuk makan siang? Sebagai tanggung jawab seorang ibu rumah tangga? Atau ibu-ibu sedang ada di tempat pekerjaan, sedang bekerja, mencari nafkah, menyelesaikan pekerjaannya, itu juga sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Ataukah ibu-ibu sedang jemput anak sekolah, antar anak sekolah, mau antar anak sekolah, ataupun menjemput anak sekolah, itu pun sebuah tanggung jawab. Kedewasaan bukan hanya sekedar dari usia yang banyak ibu-ibu, tetapi kedewasaan adalah sebuah sikap berani mengambil sebuah tanggung jawab. Banyak orang usianya sudah banyak, tetapi tidak berani bertanggung jawab dengan hidupnya. Orang seringkali katakan, kayak anak-anak dia mah. Pernah dengar seperti itu ibu-ibu? Jadi kedewasaan tidak hanya sekedar dilihat dari usia yang banyak, tetapi dari seberapa besar tanggung jawab yang berani dia ambil untuk dia selesaikan. Ada anak-anak masih muda, usia 10 tahun, dia sudah sangat dewasa karena banyak hal, banyak tanggung jawab yang dia sudah kerjakan. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya diberi tanggung jawab oleh papa mama agar setiap malam itu menjadi kerjaan saya untuk kunci pintu-pintu rumah. Dan itu saya kerjakan dari kecil sampai hari ini. Masih saya mengerjakannya. Dulu merupakan sebuah keharusan saya kerjakan, dan hari ini menjadi sebuah kebiasaan, menjadi tanggung jawab saya juga untuk kunci pintu rumah. Sampai mama saya selalu mengatakan bahwa jika Yan yang kunci rumah, jika tanggung jawab itu diberikan kepada si Yan, maka mama selalu meninggalkan rumah dengan tenang. Artinya saya dapat dipercaya. Dan saya bisa menyelesaikan tanggung jawab saya dengan baik. Dan saya anak paling bungsu, tetapi sifat bungsu, sifat manja itu tidak ada pada saya. Tapi saya belajar melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Demikian juga ibu-ibu menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Itu semua pelayan Tuhan juga ambil tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan. Datang di ibadah tidak terlambat, hadir di doa pengerja, itu pun sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang mertua, ibu mertua. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sebanyak apapun tanggung jawab itu ukuran kedewasaan kita di hadapan Tuhan. Orang bilang dewasa rohani, dewasa jasmani. Iya, semua yang tadi saya katakan, memasak, mencuci pakaian, jemput anak sekolah, antar anak sekolah, ikut dalam pelayanan, itu semua adalah sebuah tanggung jawab secara jasmani. Tapi hidup kita ini sebagai orang benar tidak hanya bertanggung jawab secara jasmani, kita juga punya tanggung jawab secara rohani. Kita harus dewasa secara jasmani, kita pun harus dewasa secara rohani. Demikian ibu-ibu. Mari kita lihat satu firman Tuhan dan kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Jangan sampai ibu-ibu ibadah WBI tapi tidak masak di rumah. Jangan sampai ibu-ibu ikut ibadah WBI tapi meninggalkan banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan. Ibadah WBI sebuah tanggung jawab, tetapi memasak di rumah itu pun sebuah tanggung jawab. Cuci pakaian itu pun sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Bekerja, berusaha,
menjadi pengusaha, itu pun sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan di hidup kita. Yuk sama-sama kita mulai satu firman Tuhan, ibu-ibu. 1 Samuel 17 ayat 15, lalu ayat 17, 18, dan ayat 20. Kita mulai 1 Samuel 17 ayat 15 bilang seperti ini. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Jadi, kalau kita baca pasal 16, Daud terpilih menjadi raja bangsa Israel menggantikan Saul. Daud diurapi oleh Samuel dan Daud dipilih menjadi raja bangsa Israel. Sejak Daud diurapi, kuasa Roh Allah menguasai Daud. Dan Daud pun diberi pekerjaan oleh oleh ayahnya sejak kecil. Dia harus menggembalakan domba. Tapi sejak dia diurapi, dia diberi pekerjaan oleh Saul untuk bermain kecapi. Ketika Daud dipilih Tuhan menjadi raja, Roh Allah berkuasa atas Daud. Padahal di sisi Saul, Roh Allah sudah meninggalkan Saul. Dan ketika Roh Allah meninggalkan Saul, roh jahat seringkali mengganggu Saul. Oleh sebab itu, karyawan-karyawan Saul bilang, hendaklah dipanggil seorang yang bisa bermain kecapi supaya roh jahat tidak mengganggu Tuan Raja Saul. Oleh sebab itu dipanggillah Daud yang penuh dengan Roh Allah memain kecapi, sehingga ketika roh jahat mengganggu Saul, Daud pasti main kecapi untuk menenangkan hati Saul dan roh jahat tidak mengganggu Saul. Itu tanggung jawab yang harus Daud kerjakan. Harus menggembalakan domba, harus kerja di istana Raja Saul, bermain kecapi. Dua tanggung jawab itu tanggung jawab jasmani, ibu-ibu. Kita lanjutkan ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ini Daud diberi tugas untuk mengantar bahan makanan kepada kakak-kakaknya di medan pertempuran. Ayat 20 bilang gini, lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Daud ketika diberi tugas untuk mengantar makanan kepada kakak-kakaknya, Daud bangun pagi-pagi. Dia siapkan segala keperluannya dan dia pergi ke medan pertempuran mengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Artinya Daud sangat bertanggung jawab. Ketika tadi di awal, Daud kalau pulang bekerja dari istana, dia pulang, dia gembalakan dombanya. Lalu ada tugas tambahan mengantar makanan untuk kakak-kakaknya. Dia pun kerjakan. Itu semua tanggung jawab jasmani yang menjadi sesuatu yang harus dikerjakan, diselesaikan oleh Daud. Apa itu tanggung jawab rohani? Ibu-ibu, kalau kita baca di pasal 16, Daud anak bungsu dari 7 bersaudara. Ketika Samuel datang kepada ayahnya Daud, Isai, dia tanyakan, mana anak-anakmu? Karena salah satu dari anak-anakmu akan dijadikan raja bangsa Israel. Daud tidak dipersiapkan loh ibu-ibu. Daud dilupakan, ada di padang. Anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Loh, gak ada yang dipilih sama Tuhan. Samuel harus bertanya, hanya seginikah anakmu? Ada satu lagi yang paling kecil di padang.
Daud bilang, panggil dia sekarang. Sebelum dia datang, kita nggak akan makan bersama. Datanglah Daud yang kemerah-merahan, matanya indah dan elok parasnya. Itu kata firman Tuhan. Daud dilupakan. Daud tidak diperhitungkan. Boleh dikatakan Daud tidak disayang. Karena Daud yang anak paling kecil harus mengantar makanan yang jauh kepada kakak-kakaknya yang nomor 1, 2, dan 3. Daud dilupakan. Kenapa tidak menyuruh anak yang nomor 4, nomor 5, dan nomor 6? Saya juga pernah menyampaikan khotbah seperti ini. Hari ini saya mau katakan, Daud luar biasa. Dia seorang pilihan Tuhan. Dia selesaikan tanggung jawab jasmani. Dia juga selesaikan tanggung jawab rohani. Apa tanggung jawab rohani yang dikerjakan oleh Daud? Dia tidak menjadi kecewa sama papa, sama ayahnya ketika dia dilupakan. Kita lihat lagi yuk satu ayat. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Sudah susah-susah mengantar makanan, bangun pagi-pagi, perjalanan yang jauh. Sampai di sana ketemu kakaknya yang sulung, dia dimarahi lagi. Daud seorang yang sangat dewasa rohani. Dia sangat bertanggung jawab dengan rohaninya. Dia tidak menjadi marah kepada kakak-kakaknya. Dia tidak kecewa kepada kakak-kakaknya. Dia tidak kecewa kepada ayahnya. Dia tidak minder. Dia tidak benci kepada ayah dan kakaknya. Dia tidak kepahitan. Dia tidak menjadi meninggalkan tanggung jawabnya karena dia dikecewakan, dilupakan, dimarahi. Dia jagai hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Rohaninya dia jagai dengan baik. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? Kita rajin ke gereja, apakah kita bertanggung jawab juga menjaga hati kita? Kita rajin ke gereja, itu bagus, tapi itu baru tanggung jawab jasmani. Kita baru dewasa secara jasmani. Tapi apakah kita dewasa secara rohani, ibu-ibu? Kita jagai hidup kita dari banyak masalah yang terjadi di sekitar kita, yang begitu menakutkan, menyakitkan, menyedihkan, mengecewakan. Apakah kita bisa jagai rohani kita dengan baik? Dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita dikatakan dewasa rohani. Ibu-ibu ingat cerita tentang Yusuf, di mana dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, dia dijadikan budak, dia dimasukkan penjara, dia difitnah, lalu dia dimasukkan ke penjara. Itu semua gara-gara perbuatan kakak-kakaknya. Tapi ketika dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir, dia tidak balas kakak-kakaknya. Wah, keren apa yang dilakukan Yusuf, itu keren, ibu-ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seringkali marah dan kecewa, penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh kepahitan, penuh dengan kedendaman yang tidak pernah sirna di hidup kita? Halo ibu-ibu. Daud lakukan tanggung jawab jasmani dan tanggung jawab rohani sekaligus. Dua-duanya dia lakukan seimbang. Daud adalah orang yang dewasa jasmani, dia juga dewasa rohani. Dia jalani seimbang. Yusuf orang yang jalankan tugas tanggung jawab jasmaninya, dia juga jalankan tugas tanggung jawab rohaninya. Dia tidak kotori hidupnya. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? Kiranya firman Tuhan
hari ini menyadarkan kita ada sebuah tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Tanggung jawab jasmani dan rohani. Ada sebuah kedewasaan secara jasmani dan juga kita harus dewasa secara rohani. Mari ibu-ibu, firman Tuhan mengajari kita untuk kita selalu hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita didapati dewasa secara rohani, bertanggung jawab di hadapan Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau, hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dapat dipercaya oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Ibu-ibu, mari kita bangun rohani kita. Tidak hanya menyelesaikan hal-hal jasmani, tapi kita juga harus mengerjakan hal-hal yang rohani di hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya ibu-ibu yang mendengarkannya bisa mengerti apa yang kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang dewasa secara jasmani dan rohani, karena dari hidup kami didapati kami orang yang bertanggung jawab menyelesaikan semua masalah jasmani kami, dan kami juga bertanggung jawab menyelesaikan semua persoalan rohani di hidup kami. Kami jagai hati kami jagai hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua ibu-ibu yang sudah ikut ibadah pada hari ini, dan firman Tuhan yang sudah didengar itu jatuh di tanah hati yang subur, berakar dalam, bertumbuh dengan sehat, dan berbuah-buah dengan lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semua ibu-ibu. Sehat selalu, tetap semangat dan bersuka cita, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus berkati.